Dulu di zaman Rasulullah, dulu Rasulullah SAW pernah, ini riwayat Sahih Bukhari bahkan, ada satu orang yang ikut perang sama Nabi, wah dengan semangat dia terobos ke dalam musuh tuh, diterobos sama dia. Dia tangkisin, dia tusukin tuh musuh pada babak belur sama dia. Sampai akhirnya dia mati di tengah. Dia meninggal di tengah. Dan sahabat-sahabat melihat orang ini, hebat banget nih orang, perjuangannya luar biasa ya. Dipuji, wah hebatnya orang, pemberani. Tahu-tahu Nabi Muhammad ngomong begini. Nabi ngomong kayak begini. Dan ini hadis teguran serem buat pegangan kita. Ana nempel banget nih hadis. Insyaallah di otak ana. Rasulullah mengatakan, innallaha yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Seolah-olah Nabi ngomong kayak begini, ente jangan puji dulu nih orang. Sesungguhnya Allah bisa saja. Allah itu kadang-kadang memberikan keuntungan buat agama, menguatkan agama, mengukuhkan agama Islam lewat orang fajir. Orang fajir nguntungin Islam. Allah bikin Islam itu kuat lewat orang fajir. Ajib. Paham kan tuh? Mungkin kita kepikiran Allah kuatkan Islam lewat para ulama. Logis? Logis. Para ulama mengukuhkan Islam. Islam semakin mantap, Islam terbela, Islam tertolong oleh perjuangan para ulama. Logis. Islam tertolong dengan Al-Quran yang penuh kemukjizatan. Logis. Islam tertolong dengan para pemimpin yang adil. Islam tertolong. Tapi ternyata bukan cuma kebaikan-kebaikan itu yang bisa menopang Islam. Orang fajir bisa membantu Islam, kata Allah. Bisa menguatkan Islam lewat orang fajir. Kok bisa? Ini orang tadi dia berjuang ke medan perang, niatnya biar dikata berani. Islam untung, orang kafir pada mati. Islam menang karena dia punya saham, punya kontribusi untuk memenangkan perjuangan. Tapi ini orang kagak bener karena niatnya biar dibilang pemberani. Jadi Islamnya untung, dianya rugi. Bahkan Islam bisa diuntungkan lewat orang kafir. Ada orang kafir ngatain Islam teroris misalnya. Akhirnya orang-orang barat pengen tahu Islam lebih banyak. Akhirnya pada masuk Islam. Allah menguatkan Islam lewat orang kafir. Makanya kalau ada fenomena-fenomena yang jelek di tengah masyarakat, yang kesannya ngerugiin agama, harusnya kita kalem-kalem aja, jangan berlebihan menyikapinya. Bisa jadi itu nguntungin Islam dalam kacamata Allah. Kita ngelihatnya kan, wah ini ngerugiin Islam, ini bahaya buat Islam. Allah punya cara yang enggak bisa kebaca sama kita, para makhluk. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah dengan isu, dituduh isu yang enggak enak dengan seorang laki-laki, sehingga isu itu viral di kota Madinah dan digoreng sama orang-orang munafik. Itu kan jelek kan? Buruk nggak kira-kira? Buruk. Tapi Allah justru di Islam mematahkan mindset orang-orang yang berpikiran itu buruk, nggak bagus. Masa istri Nabi Muhammad itu difitnah? Kata Allah, la tahsabuhu syarran lakum. Kalian jangan kira isu tuduhan fitnah terhadap Siti Aisyah itu buruk buat kalian. Oh jangan salah, kata Allah. Bal huwa khairul lakum. Itu ada di surat An-Nur. Ini baik buat kalian. Padahal pada saat itu mungkin otak manusia standar nggak nyampe di mana baiknya isu jelek begini. Tapi Allah yang ngomong, mau apa? Makanya kalau ada isu-isu yang jelek, yang ngehantam umat Islam, ngehantam ulama, kita kalem aja. Bisa jadi ada kebaikan yang tersembunyi di balik itu. Allah bisa menguatkan agamanya lewat orang-orang fajir. Kalem aja, kalem.
Sirrullah fi khalqih. Ada rahasia Allah di tengah makhluknya yang kadang-kadang kagak bisa kedeteksi sama otak kita yang lemah, yang cuma berapa on doang nih isinya, kelindes kontainer udah muncrat. Nggak bisa. Ente, yang penting kita, kewajiban kita sebagai hamba jalanin. Nabi ngajarin kita apa? Jalanin. Sikap kita apa yang diajarin sama Nabi Muhammad? Jadi berakhlak baik, tutur kata yang baik, bersikap yang baik, husnudzan kepada orang. Jalanin itu. Fitnah mau kayak apapun, jalanin perintah Nabi Muhammad SAW. Nggak lagi. Solusinya adalah jalanin syariat Nabi, jalanin perintah Nabi. Kira-kira Nabi nyuruh apa kita? Keadaan kayak apapun tetap syariat Nabi jadi solusinya. Jaga akhlak, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Perintah Allah jalanin, sunnah-sunnah Nabi jalanin. Kelar.